Mengapa sih manusia itu kok tadi saya sebut di antara kodratnya adalah kodrat kebersamaan. Jadi memang manusia itu secara fitrah tidak mungkin hidup sendirian. Meskipun seperti minggu lalu ada orang yang dorongan jiwanya ingin menyendiri saja, tapi faktanya sulit orang hidup sendirian. Saya bisa itu Pak berbulan-bulan sendirian. Iya, tapi kamu tidak ngitung kontribusi orang terhadap dirimu dalam kesendirianmu, meskipun tidak langsung itu banyak. Kamu makan misalnya, saya makan ya masak sendiri. Apa kamu nanam padi sendiri? Apa kamu melihara ikan sendiri? Apa minyaknya kamu buat sendiri kalau pas goreng ikan? Apa kamu tidak bisa? Tidak mungkin kalian hidup sendirian memenuhi kebutuhanmu 100%. Kecuali kamu pergi ke hutan misalnya, tidak pakai baju. Atau kamu pakai baju bikin sendiri dengan cara seperti apa yang sama sekali koyok Tarzan, itu mungkin bisa. Tapi kan tidak mungkin kita begitu. Kamu bisa ngayal, bisa Pak, kalau saya mau saya bisa saja. Iyalah dalam pikiranmu, dalam prakteknya kan tidak. Pasti kamu butuh dukungan orang lain. Bahkan pandanganmu bahwa menyendiri itu lebih baik mungkin juga hasil ide atau pikirannya orang lain yang kamu cerna terus kamu pilih. Mungkin juga pengaruh lingkunganmu sebelumnya. Jadi tidak mungkin orang itu sama sekali tidak bersentuhan dengan pengaruh orang lain dalam dirinya. Kalau dalam ilmu sosiologi ya akarnya sosialitas manusia itu ada 4. Kenapa sih manusia itu pasti butuh orang lain? Yang pertama karena manusia itu terbatas. Tidak ada orang yang bisa segalanya untuk memenuhi segala jenis kebutuhannya. Karena kita ini kan multidimensi hidup kita. Dan tidak mungkin secara sekaligus kita menguasai semua hal dalam hidup kita. Mungkin ada yang pinter masak tapi tidak pinter potong rambut misalnya. Tidak pinter jahit baju. Ya kalau ngomong sih pinternya luar biasa, tapi begitu masak atau main game atau dia tidak bisa. Yang pinter sekali main game disuruh ceramah ya tidak bisa. Yang ada banyak yang kita tidak bisa. Kita itu sangat terbatas. Sementara fungsi-fungsi dan dimensi hidup kita luas. Yang tidak semuanya bisa kita cover. Di situ kita perlu orang lain. Bayangkan, di lingkup saya ini saja, itu berapa puluh orang yang terlibat, tidak harus di kalian. Di sekitar kita ini saja. Ada laptop, ada mikrofon, ada teh, ada cangkirnya, ada aqua. Berapa banyak perusahaan di 1 meter kali 1 meter sekitar saya ini yang terlibat. Satu perusahaan melibatkan berapa ratus atau berapa ribu orang. Misalnya ini laptopnya merek Compaq. Saya tidak tahu masih hidup apa enggak laptop merek Compaq misalnya. Hari ini perusahaannya berapa ribu orang kerja untuk bikin ini, mikrofonnya. Yang jahit taplaknya ini siapa kemarin sampai bisa taplak kecil kayak gini. Itu tidak mungkin bisa sendirian. Bahkan saya sendiri saja mungkin bajunya, celana, merek, HP yang saya bawa dan lain sebagainya itu kontribusi dari sangat banyak orang. Kita itu terbatas, makanya manusia itu tidak pantas sombong. Tanpa bantuannya orang lain kamu bukan apa-apa. Tapi kan uang saya banyak Pak, bisa, iya loh uangmu banyak. Kalau orang lain tidak berkontribusi membantu mewujudkan keinginanmu, uangmu tidak ada gunanya.
Kalau tidak ada orang yang siap kerja untuk memproduksi laptop, meskipun uangmu banyak, tidak akan uang jadi laptop. Jadi manusia itu terbatas. Yang kedua, manusia itu banyak hal yang dia tidak mampu. Ada orang yang multidisiplin, ilmunya banyak, tapi seluas apapun ilmunya orang, pasti ada bidang yang dia tidak mampu. Sampai mengklaim, Pak, saya itu Pak, fisika bisa, matematika bisa, kedokteran bisa, macam-macam bisa. Tapi pijet bisa enggak sampean? Kalau bisa pijet ono aku. Ini bisa enggak? Itu bisa enggak? Mesti ada banyak yang enggak bisa. Nyukur bisa enggak? Rebahan mampu enggak seharian? Kalau saya mampu, sampean mesti enggak mampu. Sampai banyak hal yang malas-malasan berminggu-minggu mampu enggak sampean? Kalau saya bisa, mungkin sampean enggak. Ada banyak hal yang kita enggak mampu. Nah, yang ketiga, karena kita terbatas dan ada banyak hal yang tidak mampu, pasti kita itu makhluk yang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan yang terakhir, langka itu, manusia itu tidak selamanya ada. Dan unik, setiap orang itu langka, unik. Kita hidup di dunia ini mungkin tidak ada yang, mungkin era-era ini, ya yang lebih 100 bisa dihitung dengan jari. Kita bisa sampai 60-70 itu sudah luar biasa hari ini. Dan itu sangat singkat sebenarnya. Itu yang disebut kelangkaan. Nyari yang kayak kalian lagi sudah tidak ada. Kalian itu edisi terbatas. Setiap orang itu unik, langka. Loh, karena kita itu unik, yang lain juga unik, dalam keunikannya masing-masing itu kita saling membutuhkan. Baik, ini secara fitrahnya. Dalam prakteknya juga begitu. Karena fitrahnya seperti 4 tadi, akhirnya apa? Ada fitrah kita saling perlu, saling butuh dengan yang lain. Dorongan saling membutuhkan. Kemudian ada lagi dorongan untuk saling belajar. Manusia itu tidak seperti binatang. Binatang itu dengan instingnya bisa utuh sebagai dirinya. Kalau manusia tidak bisa. Sapi itu lahir tidak berapa lama dia akan sempurna dalam tanda petik sebagai seorang sapi. Sebagai seekor sapi yang utuh kesapiannya. Kalau manusia kemanusiaannya. Loh, tapi kalau manusia tidak bisa, dia harus belajar. Ada banyak hal yang harus kita belajar pada sekeliling kita. Cara berkomunikasi, cara bicara, cara berinteraksi. Untuk berjalan saja manusia itu kan tahunan. Padahal ini kan sebenarnya psikomotorik yang otomatis saja harusnya bisa. Tapi itu kan harus belajar lama, sampai 3-4 tahun mungkin biasanya baru lancar berjalan, bisa lari. Bayangkan kuda itu lahir tidak lama dia sudah bisa lari-lari seperti bapaknya. Ya, kalau manusia tidak bisa, lama harus digendong dulu, tidak ada fase ngesot, merangkak dan lain sebagainya. Itu manusia, maka dia perlu belajar. Itu yang membuat kalau dalam Islam kan tolabul ilmi fardhun, mencari ilmu itu fardu sifatnya, wajib. Kenapa? Kalau orang tidak mau lagi belajar, ya dia sulit memenuhi dirinya dengan kualitas-kualitas yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Makanya saya sering menyebut manusia itu paket potensi. Dirinya itu isinya banyak sekali potensi-potensi. Untuk mengaktualkannya, belajar, nambah ilmu. Baik, ya alhamdulillah teman-teman malam hari ini masih sadar untuk belajar. Meskipun ngaji kita malam hari ini barengan dengan sepak bola.
Pikiranmu mesti bercabang-cabang. Nggak apa-apa, wong cuma bersahabatan. Nanti dilihat gulunya saja biar nggak jengkel. Baik, jadi ada dorongan untuk untuk saling membutuhkan dengan yang lain, dan dorongan untuk belajar, serta dorongan untuk berinteraksi. Tidak mungkin kita tanpa interaksi dengan yang lain. Selain itu, yang menggerakkan hidup kita juga, membuat hidup kita jadi dinamis, adalah pandangan kita terhadap orang lain dan pandangan orang lain terhadap kita. Meskipun kita, Pak, saya tidak akan mau terpengaruh oleh pandangan orang lain terhadap saya, ya, tapi diakui atau tidak, pandangan orang lain terhadapmu merubahmu, dan pandanganmu terhadap orang lain juga merubahmu. Jadi hidup ini ya saling mempengaruhi antar manusia. Mau tidak mau begitu rumusnya. Bahkan kalian punya pikiran anti manusia, anti sosial, dan lain sebagainya. Gagasan-gagasan itu kan kalian dapat dari lingkungan sekeliling kalian juga. Itu ya produknya orang lain juga sebelumnya. Ideologi itu ya sampai pada kalian dari orang lain juga. Seantisosial apapun kalian. Jadi dasarnya mengapa sih manusia itu memerlukan kebersamaan dengan yang lain, ya fitrahnya memang begitu. Kalau memang fitrahnya seperti ini, maka yang terbaik adalah ayo kita kelola kebersamaan itu. Jangan sampai kita abaikan, ndaklah, saya ingin menyendiri saja, ndak mau saya kebersamaan itu, saya ingin menyendiri saja. Tapi kalau fitrah kita seperti ini, ya pada akhirnya tetap kita akan bersentuhan, berinteraksi dengan yang lain. Sementara kita ndak ngerti ilmunya karena kemarin menghindar terus. Kagetlah kita. Makanya di antara yang mengagetkan kita di era medsos ini, era digital ini, kan sekarang situasi sangat terbuka. Kita tahu banyak hal tentang orang lain yang kemarin tidak seterbuka ini. Makanya terus kita kaget, agak gagap hari ini, sering salah-salah. Nah, ini penting kita belajar kebersamaan. Kalau kemarin sih kebersamaan di dunia nyata lingkupnya lebih kecil, sekarang kebersamaan di dunia digital, dunia maya yang itu lebih luas jangkauannya. Banyak orang yang belum mahir di sini sehingga sering muncul masalah dari ranah ini. Jadi kebersamaan itu karena dia fitrah keniscayaan, penting untuk kita kaji, kita pelajari, dan kita jalankan secara positif. Jangan dihindar-hindari, nanti kita kaget sendiri, gagap. Baik, yang kedua, selain kebersamaan dengan yang lain, sebenarnya yang jadi dasar kenapa sih kita memerlukan kebersamaan? Karena manusia itu secara fitrah juga punya kesadaran, aku ini bagian dari sesuatu. Ini namanya kesadaran interkoneksi. Adaku ini sebagai diriku seperti ini, itu karena menjadi bagian dari sesuatu. Identitasmu apapun itu kan bagian dari sesuatu. Saya sebagai dosen, itu kan bagian dari institusi besar namanya dosen. Saya salah satunya di situ. Saya sebagai muslim ya bagian dari institusi besar agama namanya Islam. Saya sebagai orang Indonesia ya kan bagian. Ini kalau kadang-kadang kita pakai istilah ukhuwah, watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islamiyah. Ini menunjukkan kita ini ada di lingkup yang sama, yang saling terhubung. Nah, ini kesadaran ini sebenarnya sifatnya instinktif.
Instinktif itu bagian dari fitrah dalam diri kita. Makanya ada istilah kesadaran kita, unity of self, kesatuan kita dengan diri kita sendiri, unity of family, kesatuan kita dengan keluarga, unity of people, kesatuan kita dengan masyarakat sekeliling kita. Ada unity of mankind, kesatuan kita dengan seluruh manusia. Ada unity of ecosystem, kesatuan kita dengan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Ada unity of cosmos, kesatuan kita dengan alam semesta. Dan nanti puncaknya adalah unity of God, kesatuan kita dengan Tuhan. Ini kalau digambar sebenarnya bukan gambar melungker seperti itu, tapi yang paling besar ya kita semua, kesatuan dalam Tuhan, kemudian kesatuan dalam alam semesta, kemudian kesatuan di lingkungan sekeliling kita, kemudian kesatuan kemanusiaan, kemudian kesatuan dengan masyarakat sekeliling kita, dan kesatuan dengan keluarga, dan yang paling rendah kesatuan dengan diri kita sendiri. Yang kemarin teori kesendirian itu sebenarnya berhenti pada unity of self. Kita menyadari benar keterhubungan kita dengan diri kita sendiri. Itu sudah bagus, tapi langkahnya kurang luas. Karena dalam hidup ini kita tidak hanya berhubungan dengan diri kita sendiri, tapi juga dengan orang lain, tapi juga dengan lingkungan sekeliling kita, bahkan dengan alam semesta, dan yang paling luas dalam ranah ketuhanan. Nah, ini penting kesatuan-kesatuan ini. Dan rumusnya apa? Rusaknya apa yang ada dalam kesatuan kita pasti berefek pada diri kita. Sebaliknya, rusaknya kita akan juga berefek pada lingkungan kesatuan kita. Kalau kita mursal, nakal, ya efeknya lingkungan sekeliling kita akan terpengaruh oleh kenakalan kita. Sebaliknya, kalau lingkungan kita juga rusak, ya dia akan terpengaruh pada kita. Ini ada hubungan namanya kesaling terhubungan. Misalnya orang, "Alah Pak, rumah saya kan banyak sampahnya, tak bersihkan, tak buang saja ke sungai," misalnya. Kamu tidak betah dengan kotornya rumahmu, tapi mengotori sungaimu. Kamu anggap sungai itu tidak berhubungan dengan dirimu. Padahal kalau sungai kamu kotori dan dia rusak, ya dia merusak ekosistemmu. Kalau ekosistemmu rusak, hidupmu juga mesti akan ada rusaknya. Ini yang kita jarang berpikir seluas ini. Karena mungkin kita lebih banyak berpikir di level self atau family. Nah, yang penting saya enak Pak, tapi sayanya itu lingkupnya sangat kecil. Kamu lupa bahwa sayamu itu lingkupnya luas. Akumu itu tidak sekedar aku yang kamu tunjuk ini, berhubungan dengan familymu, dengan peoplemu, dengan mankind, dengan kosmos, dengan God. Ini yang orang sering tidak berpikir dalam. Seolah-olah Allah yang sana saja rusak, biar saja. Allah wong itu orang Jogja kok yang kacau gitu, di kabupaten saya ndak, di tempat saya ndak. Seolah-olah kalau di sana yang rusak, di sini ndak, terus aman. Hidup ini saling mempengaruhi, saling interrelasi. Yang rusak kan teman saya Pak, bukan saya. Iya, tapi kamu berhubungan, kamu bagian dari circle-mu. Lama-lama ya kamu akan terpengaruh. Oke, jadi ini kesadaran kesaling terhubungan. Makanya jangan egois. Jangan, yang penting saya selamat, yang penting saya enak, yang penting saya nyaman. Tidak begitu. Kalau lingkunganmu kacau, kamu tidak bisa mengklaim dirimu selamat. Kadang-kadang kan ada misalnya yang punya prinsip begini. Ada yang bilang ke kita, teman kita itu loh selalu ngomong jelek tentang kamu. Enggak apa-apa, dia biar rusak-rusak, enggak apa-apa. Yang penting aku dapat pahala dari ngomong jeleknya, nanti dosaku dipindah ke dia. Seolah-olah
Kalau dia rusak itu tidak ada efeknya sama sekali dengan aku. Padahal rusaknya dia, itu ya wong dia teman kita, ada di lingkungan, di circle kita, pasti akan berefek ke kita. Kayak kita membaca medsos isinya orang maki-maki itu. Yang maki-maki orang lain kok, saya kan cuma baca. Dikiranya kalau cuma baca terus tidak berpengaruh. Ya paling tidak kosakata makian itu kan masuk ke kepalamu. Mungkin kapan-kapan kalau pas kamu perlu, tiba-tiba keluarlah kata makian itu. Musuhmu ternyata lebih fasih daripada yang selama ini kamu kritik. Kok bisa ya Pak saya ngomong sesadis itu, sekejam itu misalnya. Mungkin kamu kaget sendiri, kamu tidak tahu itu koleksi itu sudah lama tersimpan di kepalamu. Dari mana? Yang tiap hari ngajimu itu kan. Jadi kalau kamu buka HP kan, meskipun kalau saya kritik, wah sekarang jarang ngaji buka HP terus. Saya buka HP-nya ngaji Pak. Iya tapi ngajinya ya jus TikTok sama ayat Twitter yang kamu baca. Akhirnya ya itu koleksi itu yang masuk di kepalamu dan kamu tidak sadar. Seolah-olah yang rusak itu sana-sana, kamu tidak rusak. Kita ini saling terhubung. Apalagi sesama bangsa, sesama agama, sesama manusia. Belum sesama semesta, apalagi sesama makhluk Tuhan. Jadi Pak, yang rusak kan di sana Pak, di Amerika. Yang perang kan Rusia sama Ukraina. Kita aman saja. Seolah-olah begitu. Tapi jangan lupa, kita ada di unity yang sama. Di kesatuan yang sama. Ini penting untuk bahan renungan kita. Kita sering berpikirnya parsial. Jadi sepotong-sepotong. Kita lupa bahwa hidup ini saling terhubung.